Halo, perkenalkan saya Zana Zafira dengan NIM 119260098. Halo, perkenalkan nama saya Galuh Ajeng Kartika Budiharto dengan NIM 119260104. Halo, perkenalkan namaku Hilal Hanifiyah, NIM 119260105. Permisi Mbak. Iya, selamat pagi Mbak. Sebelumnya perkenalkan, saya Zana Zafira, apoteker yang bertugas pagi hari ini di Apotek Bahagia. Sebelumnya ada yang bisa saya bantu? Ini Mbak, saya mau nebus resep Mbak. Oh ya, mohon maaf saya lihat ya Mbak. Oke. Sebelumnya saya berbicara dengan siapa ya? Saya Galuh. Lalu, ya ini pasiennya Mbak sendiri atau keluarga ya Mbak? Ini untuk tante saya. Oh tantenya, ya. Sebelumnya saya akan meminta waktu Mbak 10 menit untuk melakukan penggalian informasi terkait pasiennya. Apakah berkenan? Boleh Mbak. Oke. Sebelumnya saya konfirmasi ulang, nama pasiennya siapa ya Mbak? Nama pasiennya Rini. Rini ya Mbak. Untuk tinggi badan dan berat badan apakah diketahui? Tinggi badannya saya kurang tahu Mbak. Cuman kalau berat badannya sekitar 59 kilo. Oke, 59 ya Mbak. Untuk tanggal lahir pasien apakah diketahui ya Mbak? Tanggal lahirnya saya kurang tahu pasti Mbak. Cuman umurnya sekitar 40-an tahun gitu Mbak. Oh, 40-an berarti 1982 ya Mbak ya? Ya, sekitar segitu. Oke. Sebelumnya apa boleh saya minta alamatnya Mbak? Alamatnya di Jalan Banyuwangi Mbak. Jalan Banyuwangi. Oke. Sebelumnya ini ada pertanyaan yang sedikit mungkin privacy Mbak. Apa boleh saya meminta nomor telepon pasien? Sebelumnya buat apa ya Mbak? Oke, jadi ini untuk dokumentasi ya Mbak. Jadi apabila ada hal-hal yang tidak diinginkan, kami mempunyai dokumentasi untuk penelusuran lebih lanjutnya seperti itu. Oke, boleh Mbak. 0812 sekian. Oke, terima kasih. Sebenarnya saya ingin bertanya Mbak, apakah dokter sudah memberitahukan terkait penyakit pasien? Katanya sih tante saya tuh kena asma Mbak. Asma sama ada alerginya gitu. Asma dan alergi ya? Iya. Kalau keluhan pasien sendiri itu yang dirasakannya gimana Mbak? Dia tuh suka sesak napas gitu ya Mbak. Terus juga bersin-bersin. Sama belakangan ini dia sakit kepala. Cuman sebelah tapi Mbak, di gitu. sebelah kanan. Oh gitu Mbak. Kalau bersin-bersinnya itu ada tahu nggak ya Mbak? Ada penyebabnya atau gimana? Kan tante saya ini baru main ke rumah saya Mbak. Sedangkan di rumah saya itu ada banyak kucing gitu loh Mbak. Kayaknya gara-gara dia interaksi sama kucing gitu, makanya dia bersin-bersin. Sebelumnya nggak ada. Oh gitu, sebelumnya nggak pernah ada ya. Tapi pada saat main ke rumah Mbaknya, terus main sama kucing, itu baru terjadi bersin-bersin. Iya. Udah benar. berapa hari Mbak? Sekitar 3-4 harian Mbak. Bersin-bersin. Oke. Berarti ini sepertinya karena bulu kucingnya ya. Dokternya ada bilang juga ya katanya. Iya, dokternya bilang begitu. Gitu. Sebelumnya saya mau nanya juga Mbak, apa pasien punya penyakit lain ya? Penyakit lain seingat saya, tante saya tuh punya GERD ya Mbak. GERD sama ada gangguan di perutnya gitu loh Mbak, nggak ngerti saya. Oh gitu, masalah di perut ya. Iya. Kalau GERD-nya itu sampai sekarang? Sampai sekarang kalau dia salah makan tuh kambuh-kambuhan gitu Mbak. Oh gitu. Kalau riwayat keluarga sendiri ada yang punya alergi yang sama nggak ya Mbak? Nggak ada sih Mbak, seingat saya. Nggak ada ya? Oh ya Mbak, saya mau nanya lagi Mbak, terkait alergi ini selain karena tadi ada pernah alergi makanan atau obat juga nggak? Kalau makanan atau obat nggak ada sih Mbak. Nggak ada ya? Oke Mbak, ini ada satu pertanyaan lagi yang mungkin sedikit privacy ya Mbak. Jadi karena pasien tidak sedang hamil dan menyusui kan ya? Iya, nggak. Tidak ya? Oke. Untuk kebiasaan pasien sendiri ini, dia punya kebiasaan merokok atau minum kopi nggak ya? Nggak Mbak, nggak ada. Nggak ya? Kebiasaan alkohol dan lain-lain juga nggak ada ya? Nggak ada Mbak. Oke, terima kasih. Untuk riwayat pengobatan, sebelumnya pasien sedang minum obat atau pernah minum obat apa nggak? Kemarin itu katanya dia udah minum obat Theophylline Mbak. Theophylline ya? Itu untuk berapa kali seharinya
Tahu pasti nggak ya Mbak? Saya kurang tahu Mbak, dia cuma ngomong gitu doang. Untuk yang lainnya? Nggak ada Herbal? Mbak, nggak ada. Nggak ada juga ya? Nggak ada. Oke, baik. Baik, informasinya sudah cukup dari yang saya gali. Nah, Oke, baik. mungkin Mbak dapat menunggu sekitar 10 menit lagi ya Mbak. Saya siapkan dulu obatnya. Oke, baik. Ya, terima kasih ya Mbak. Terima kasih, Nanti Mbak. akan saya panggil ya. Oke. Pasien atas nama Rini. Oke, Ibu mau ngambil obat atas nama siapa? Atas nama Nyonya Rini. Oke, duduk Ibu silahkan. Iya, terima kasih. Umur pasiennya berapa Ibu? 59 tahun. Alamatnya? Jalan Banyuwangi. Jalan Banyuwangi. Oke, pasien ini mengeluhkan sesak nafas sama bersin-bersin ya Mbak, disertai pusing. Benar. Oke, di sini dokter meresepkan ada 3 obat. Nah, di sini ada obat buat bersin-bersinnya untuk alerginya. Ini isinya ada cetirizine, diminumnya 1 kali sehari 1 tablet sebelum tidur ya Mbak ya, karena dia bisa menyebabkan mengantuk begitu. Nah, kemudian yang satunya ada paracetamol Mbak. Ini paracetamol ini diminum 3 kali sehari 1 tablet aja kalau dia pusing. Kalau pasiennya nggak pusing nggak usah diminum, nggak apa-apa. Ini diminumnya setelah makan ya Mbak ya. Nah, kemudian di sini ada inhaler Mbak, Symbicort. Isinya ada budesonide sama formoterol. Ini untuk meredakan asmanya atau sesak nafasnya. Nah, sebelumnya Mbak, dokter udah ngasih tahu belum Mbak terkait dengan penggunaan obatnya? Belum Mbak. Oh, belum ya Mbak ya. Oke, saya izin meminta waktunya sebentar Mbak untuk menjelaskan, apakah Mbak bersedia? Iya, silakan Mbak. Oke, di sini saya ada contohnya ya Mbak ya. Nah, ini namanya inhaler Mbak. Jadi nanti kalau mau dipakai ke pasiennya, dipakainya waktu dia sesak nafas aja. Oh iya. Kalau nggak sesak nafas nggak usah dipakai, nggak apa-apa. Nah, kalau
mau pakai si obatnya ini, pastikan dulu yang megang harus dengan tangan yang bersih. Jadi cuci tangan dulu ya Mbak ya. Nah kemudian posisikan pasien duduk tegak, rileks. Kemudian ini dibuka ya Mbak ya. Nah dibuka. Nah kemudian dipegangnya di bagian yang merah ini Mbak. Nah lalu kalau mau dipakai ini diputar sampai dia bunyi. Nah bunyi seperti itu. Si pasien harus bernapas seperti biasa dulu 2 kali ya Mbak ya. Tarik nafas, buang. Terus ini bagian yang ini nih dimasukin ke mulutnya. Kemudian pasien harus menghisap obatnya satu kali tarikan nafas saja. Kemudian jangan langsung dibuang Mbak. Setelah itu ini dicopot obatnya. Jangan langsung dihembuskan, tapi ditahan selama 10 detik. Nah, kemudian baru boleh dihembuskan. Nah, setelah pemakaian obat ini, dipastikan si pasiennya harus kumur-kumur, Mbak. Takutnya ada efek samping yang yang bakal terjadi, Mbak. Itu salah satunya sariawan, begitu. Baik Mbak, apakah sudah mengerti terkait penggunaan obatnya? Sudah Mbak. Oke, kalau begitu saya meminta untuk Mbak menjelaskan ulangnya terkait penggunaan obatnya. Oh iya Mbak, boleh. Ini tadi yang pertama itu ada cetirizine ya Mbak untuk alergi atau yang nyebabin dia asmanya itu dia diminum sekali sehari aja sebelum tidur. Nah kalau ini buat dia pusingnya itu ada paracetamol, ini 3 kali sehari minumnya. Sesudah makan. Nah kalau misalkan ini inhaler untuk asmanya. Nah itu tuh dipakai sehari sekali aja kalau dia asma. Tapi kalau ada kambuhan, kalau nggak ada nggak apa-apa kalau nggak dipakai gitu. Oke, untuk penggunaan inhalernya apakah boleh Mbak peragakan ya? Oh boleh Mbak. Jadi awalnya nanti saya harus cuci tangan dulu. Terus nanti pasiennya membuka tutupnya, lalu ini diputar sampai bunyi ceklik kayak gitu. Nah baru diambil napas 2 kali. Nah napas ketiga itu nanti diambil napas lalu dihisap ininya, lalu ditahan 10 detik. Nah baru dihembuskan secara perlahan habis itu. Nah ditutup lagi, disimpan lagi seperti itu Mbak. Oh iya, sesudah menggunakannya tadi juga kata Mbaknya harus kumur-kumur agar tidak sariawan gitu ya Mbak? Iya betul. Iya Mbak. Oke, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Mbak? Cukup Mbak kalau dari saya. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Mbak? Cukup Mbak. Oke baik, terima kasih Mbak. Untuk harganya si Symbicort-nya ini 250, kemudian si cetirizine-nya ini sekitar 5.000 rupiah, kemudian si paracetamolnya ini 2.000 rupiah, jadi totalnya 257.000. Oke baik, saya bayar ya Mbak. Iya. Oke baik, ini ya Mbak obatnya. Terima kasih, semoga cepat sembuh. Makasih Mbak.